Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. Karang Taruna Kecamatan Pauh mulai kesulitan mendapatkan pasokan bahan masakan untuk menyiapkan ratusan nasi bungkus setiap hari. Peristiwa bencana yang melanda Sumatera Barat sepanjang tahun 2025 masih kami lanjutkan. Peristiwa heroik dan menyentuh kerap terjadi saat bencana. Seperti yang dilakukan petugas gabungan dan sejumlah relawan yang mengevakuasi seorang ibu hamil yang akan melahirkan. Ibu hamil itu dibawa dari Puskesmas Talu dan akan dirujuk ke rumah sakit di Simpang 4 Pasaman. Namun, proses membawa sang ibu bukanlah peristiwa mudah, karena jarak tempuh sepanjang 40 km itu dihadang 2 lokasi longsor yang tak bisa dilalui ambulans. Tak hilang akal. Saat tiba di titik longsor yang pertama, sang ibu hamil diturunkan dari ambulans dan ditandu bersama-sama melewati daerah yang longsor. Setelah ditandu di titik longsor pertama, petugas kemudian menaikkan ibu hamil ke mobil milik warga yang menolong secara sukarela. Setelah berjuang melewati lokasi longsor yang kedua, sang ibu hamil dinaikkan ke ambulans yang telah menunggu untuk dibawa ke rumah sakit di Simpang 4. Hujan yang terus-menerus mengguyur Sumatera Barat menyebabkan nagari Kampung Galapuang Ulakan, Padang, Pariaman dilanda banjir. Ketinggian air yang terus naik menimbulkan ketakutan bagi warga setempat. Ratusan rumah mulai dimasuki air dengan ketinggian 75 cm. Sebagian dari mereka telah mengungsi ke tempat yang aman. Namun ada juga warga yang memilih bertahan dengan harapan hujan segera reda dan banjir akan surut. Namun kenyataannya hujan tak berhenti mengguyur daerah itu dengan intensitas tinggi hingga gerimis tanpa jeda sedikit pun. Akibatnya, banyak warga yang terjebak di rumah yang telah dimasuki air. Mengantisipasi banyaknya korban banjir, Wali Nagari dan pemerintahan kecamatan setempat telah menyiapkan pengungsian dan membuka dapur umum. Sejumlah lahan persawahan dan pemukiman warga di 2 daerah, yaitu Kota Baru dan Salayo di Kecamatan Kubung, terdampak banjir akibat tingginya luapan dari sungai terbesar di Kabupaten Solo ini. Salah satunya adalah markas kepolisian sektor Kubung yang berada di daerah Kota Baru. Menurut petugas, akibat adanya banjir ini, seluruh pelayanan masyarakat untuk sementara waktu terpaksa dialihkan ke Mapolres Solo dan Mapolsek terdekat. Selain merendam rumah, jalan penghubung Jorong Galanggang Tangah menuju ke daerah Parak Gadang, Jorong Batu Palano, Nagari Salayo, Kabupaten Solo, ikut terendam banjir, sehingga menyulitkan para pengguna jalan untuk melintasinya. Selain itu, lahan persawahan warga juga ikut terdampak. Beberapa sawah siap panen terendam luapan air yang berasal dari Sungai Batanggawan yang melintasi daerah Salayo. Untuk sementara, jalur alternatif Padang Bukit Tinggi yang melewati Cicincin menuju Balingka tak bisa dilewati. Pasalnya, jalan itu ambles di daerah Malala, tak tanggung-tanggung. Jalan ambles berada di 3 lokasi, dengan kondisi terparah berada di Jorong Pahambatan.
Jalan provinsi ini ambles sepanjang 70 meter dengan kedalaman 40 meter. Sebelum putus total, jalan ini telah ditutup sementara oleh polisi karena ada beberapa longsor yang menutup badan jalan. Salah satunya di Jorong Limobada, Nagari Malala Timur, Kecamatan Malala. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, jalan alternatif Sicincin Malala Balingka itu ditutup dan dialihkan ke jalan lintas Padang via Lembah Anai. Sejumlah personel Satuan Lalu Lintas Polresta Bukit Tinggi datang ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. Jalan penghubung kecamatan, kabupaten, dan provinsi yang melewati Talamau di Pasaman Barat ditimpa tanah longsor. Akibatnya, jalan yang baru dibangun itu ambles sedalam 2 meter dengan panjang sekitar 30 meter. Longsor terjadi di Rimbo Kejahatan Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat. Akses jalan ini merupakan jalan satu-satunya yang menghubungkan warga Nagari Kajai ke pusat Kecamatan Talamau. Selain itu juga merupakan penghubung antara Kabupaten Pasaman Barat dengan Kabupaten Pasaman, serta menjadi jalan penghubung Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Akibat jalan terban ini, warga Pasaman Barat yang ingin bepergian ke Pasaman harus melewati jalan lain yang menambah jarak tempuh lebih dari 100 km. Gunung Merapi yang terletak di Agam dan Tanah Datar mengalami erupsi. Letusan itu memicu terjadinya hujan abu di sejumlah daerah di sekitar gunung, salah satunya di Nagari Batu Palona Agam. Daerah ini menjadi lokasi terparah yang diguyur abu. Saat Gunung Merapi erupsi, warga Nagari Batu Palano tengah tertidur pulas. Mereka terkejut saat bangun pagi melihat halaman rumah dan ladang mereka telah dipenuhi abu. Akibatnya, jalan menjadi licin karena ditutup hujan abu. Bahkan area perkebunan juga dipenuhi semburan abu berwarna kelabu. Wali Nagari Bukit Batabuah langsung mendatangi sekolah untuk mengingatkan pelajar mengenakan masker. Selain itu, Wali Nagari juga mendatangi petani dan warga, mengimbau mereka menggunakan masker, serta menghindari aktivitas di sekitar aliran sungai karena cuaca ekstrim. Angin kencang melanda kota Solo dan Kabupaten Solo. Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan beberapa rumah di lokasi yang berbeda. Sebagian besar kerusakan itu berupa atap-atap rumah yang rusak dan berterbangan akibat tersapu oleh angin kencang. Selain menerbangkan atap-atap rumah, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon dan sebuah papan reklame yang cukup besar. Bahkan beberapa kendaraan yang terparkir di dekatnya tertimpa pohon tumbang. Berdasarkan data sementara, terdapat beberapa titik lokasi di kota Solo yang terdampak akibat bencana. Di antaranya di daerah Simpang Surya, Kota Panjang, serta beberapa titik di Jalan Pandan, Tanjung Paku, hingga Anam Suku. Banjir bandang menghantam rumah semi di Jorong, Sundata Utara, Kecamatan Lubuk, Pasaman. Bangunan itu hanyut di bawah aliran sungai yang meluap. Akibat hantaman banjir yang tersisa hanya tapak rumah saja. Selain menghanyutkan rumah semi permanen, luapan sungai juga menyebabkan tanah longsor di sisi sungai. Saat kejadian,
seluruh penghuninya sedang berada di rumah mertua, sehingga mereka bisa selamat sekeluarga. Suara dentuman dan gemuruh kembali terdengar dari Gunung Merapi yang mengalami erupsi pada Rabu pagi. Dari data yang ada di pos pengamatan Gunung Merapi, ketinggian kolom abu saat erupsi mencapai 1.600 meter di atas puncak gunung. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara. Erupsi terekam seismograf dengan durasi 1 menit 18 detik. Dari data yang ada di Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, pos pengamatan Gunung Api Merapi, sejak awal Juli telah terjadi 9 kali erupsi dan 12 hembusan. Ketinggian kolom abu saat erupsi pada tanggal 23 Juli itu merupakan yang tertinggi dari ketinggian kolom abu saat erupsi sebelumnya, yang hanya berkisar 1.000 meter hingga 1.200 meter. Petani ikan keramba jaring apung di kawasan Danau Maninjau, Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya Agam, merugi hingga miliaran rupiah. Penyebabnya, 75 ton ikan keramba jenis ikan nila berbagai ukuran mati. Cuaca buruk dan angin kencang selama sepekan terakhir mengakibatkan belerang dari dasar danau naik dan menjadi penyebab ikan itu mati. Kejadian matinya ikan dalam jumlah besar di Danau Maninjau ini bukan kali ini saja terjadi. Penyebabnya, sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan akan mengendap di dasar danau dan menjadi racun. Saat angin kencang dan menimbulkan ombak besar, maka sisa pakan tadi naik ke permukaan. Untuk menghindari peristiwa serupa kembali terjadi, maka solusinya adalah petani beralih beternak ikan di kolam yang dibuat di darat, bukan menjadikan danau sebagai kolam ikan. Baik Dulsana, Kimanopun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.